Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinasi, obrolan ringan seputar isu nasional. Ketika isu pilkada ini, kalau pilkada ya ternyata memang ya yang namanya masyarakat menyikapi dari musim lah, katakan musimnya pilkada semacam ini, di mana memang akan mencoba untuk diambil suara-suara mereka yang punya hak itu untuk menentukan kepala atau pimpinan-pimpinan di daerah-daerah itu. Ya tetap juga ya kan yang namanya orang banyak kan ada ya. Mungkin menurut pendapatnya ini pantas dijagokan, ini diunggulkan. Pihak lain juga merasa begitu, ada jagonya yang ya ingin didorong untuk bisa itu ya. Makanya ya kalau kita melihat di lokal kita sendiri ya rasanya ramai-ramai di tingkat bawah. di tingkat bawah rame, tapi ya kadang-kadang off the record itu ya kadang-kadang sampai ada gesekan. Tapi yang menarik sebenarnya kemarin ya bisa langsung ke gesekan ya. Iya, ya itulah makanya kan Karena kan diam artinya adem-adem saja selama ini ya, mungkin karena kebodohan kita juga kurang informasi ya. nah itu sebetulnya pendewasaan masyarakat terhadap bagaimana bersikap dan berperan dalam demokrasi itu. Nah, itu harus pakai eduin begini, jadi pemahaman. Ini kan kita pulang seperti itu, pendidikan politik itu tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh partai-partai. Kemudian pemahaman-pemahaman tentang demokrasi juga seolah-olah tergerus oleh kegiatan yang menyatakan di demokrasi itu sendiri, kan? Iya. Oleh karena itu sebenarnya kasus persoalan soal pimpinan, atau kita bahas dengan bahasa yang lebih lagi, rezim. Jadi setiap rezim itu pasti ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang Ya, itu satu hal dirugikan. yang Itu awal polarisasinya di situ. Iya. Maka siapapun yang merasa dirugikan itu ya pasti akan melakukan kritik. Di sini menurut saya kelirunya atau kelemahan kita saat ini. Dan yang merasa diuntungkan akan selalu bela, akan menjadi pro-nya gitu kan. harusnya kan memang dipahami benar bahwa yang namanya demokrasi itu kan sebuah proses ya. Proses di mana di situ apa yang katakanlah menjadi suara dari konstituen yang ada itu untuk bagaimana memang secara murni bisa tersalurkan tanpa ada pengaruh-pengaruh yang mendistorsi demokrasi itu sendiri kan. Ya makanya kan. Jadi saya bukan pengamat, bukan apa ya, tapi kalau melihat situasi sebenarnya menurut saya ini sudah pada posisi yang sama-sama buruk ya, sama-sama tidak sesuai dengan nilai, sama-sama tidak sesuai dengan tataran. Jadi pihak manapun akan melakukan hal yang tidak pakai aturan, dia tidak dengan ketaatan pada aturan. Ya salah satu contoh begini, Bang. Apakah yang namanya peraturan tentang money politik itu kan sebenarnya semuanya tahu kalau itu dilarang, itu tidak boleh dan sebagainya. Dan tidak ada satupun yang sementara ini akan bersih dari itu. Berarti kan salah barang. Ini kalau sampai jadi salah, kawan saya juga sudah Iya. Nah itulah yang kadang-kadang kita merasa prihatinnya kan semacam ini. Katakanlah berarti kalau money politik itu dijalankan kan di situ ada nilai uang lah gitu. Nilai uang. Nah sekarang kalau nilai uang itu kita bandingkan dengan nilai demokrasi, nah itu apa jadinya? Katakan misalkan dengan money politik itu masing-masing pemilik yang mempunyai hak pilih dihargai sekian.
betapa murahnya demokrasi, nilai demokrasi itu sendiri kan. Bukan murah, rendah. Nah itu kesalahan kita, apabila kita itu di masyarakat, kenapa dengan hal semacam itu akhirnya itu tadi mau menjual dengan murah gitu kan, seperti itu. Padahal nilai demokrasi yang begitu tinggi kok hanya dengan dengan. Jadi ini juga besarnya dasar, bukan dasar ya, artinya ini kan imbas dari tadi kalau kita berangkat dari nilai-nilai demokrasi, kemudian di tengah perjalanannya ada kerusakan atau taatan kepada nilai dan sebagainya. Kemudian sekarang itu sudah jadi sudah jadi imbas dari yang namanya demokrasi itu. Awam akan mengatakan kemudian betul terbukti bahwa politik itu kotor. Ya. Nah, kita yang menurut saya termasuk sekarang ini, ya itu yang sedang diperjuangkan adalah nilai-nilai sampah. Maaf ya, saya mungkin. Ya non sewu, memang kan kadang-kadang masing-masing mencari pembenaran sendiri kan. Ada ketika misalkan ya, yang termasuk dalam kelompok sampah itu katakanlah bermain uang gitu kan ya. Ada yang bilang, dan sudah mestinya begini. Kalau saya membeli suara saya, bukan mau kan dalih macam-macam itu dari pembenar gitu kan. Benar. Makanya saya kok yo semoga sih kita akan bisa menentukan Allah alam semua ya. Artinya begini, nalarnya adalah yang kita lakukan itu, semboyan-semboyan yang mereka lakukan itu semuanya nanti termasuk siapa yang kalah dan siapa yang menang itu sebenarnya tidak akan ditentukan oleh apakah itu visi misi atau kelompok katakan Anda mendukung si A, bahwa pendukung si A itu adalah kelompok yang baik-baik semua. Tidak itu. Kemudian ketika saya didukung oleh organisasi ini, didukung oleh organisasi ini, kemudian dia mengklaim bahwa saya baik. Iya. Itu sebenarnya tidak tangguh semua. Tapi nanti yang akan berharga itu suara itu ya itu tadi. Anda berani berapa? Iya.